Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPDI LSAD Magelang. Mari kita akan perkatakan dengan iman, salam revival. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Amsal pasal 11 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Sekali lagi, orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Amsal ada banyak nasihat yang disampaikan dengan menggunakan kalimat-kalimat peribahasa. Dalam peribahasa-peribahasa tersebut terkandung ajaran-ajaran untuk mengajar kita umat-umat Tuhan. Penting bagi kita umat-umat Tuhan untuk mengerti, untuk mengetahui ajaran Tuhan, untuk mengerti, untuk mengetahui apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki bagi kita umat-umatnya. Sehingga kita sebagai umat-umat Tuhan dapat mengatur diri kita, menyesuaikan hidup kita, menyesuaikan diri kita dengan keinginan Tuhan. Menghindari hal-hal yang dibenci Tuhan, menjauhi hal-hal yang dilarang Tuhan, dan melakukan apa yang disukai Tuhan, melakukan apa yang dikenan Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita umat-umatnya. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, dari pembacaan kita, Amsal 11 ayat 20, dituliskan orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Orang yang serong hatinya, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dituliskan orang yang berhati jahat. Jadi orang yang serong hatinya adalah orang yang berhati jahat. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, orang yang serong hatinya dituliskan dengan kata orang yang busuk hatinya. Jadi orang yang serong hatinya adalah orang yang berhati jahat, orang yang busuk hatinya. Di dalam terjemahan lama, orang yang serong hatinya dituliskan dengan kata orang yang bercabang hati. Jadi orang yang serong hatinya tidak lurus tetapi serong, adalah orang yang bercabang hati. Di dalam terjemahan lama dikatakan bahwa orang yang bercabang hati, orang yang serong hatinya adalah orang yang bercabang hati. Artinya bahwa hatinya itu terbagi. Bercabang itu yang tadinya satu arah, hatinya satu arah kepada Tuhan, kemudian bercabang hati, terbagi. Ya, terbagi itu bisa terbagi 2, bisa terbagi 3, bisa terbagi 4 dan selanjutnya. Jadi orang yang serong hatinya di dalam terjemahan lama dituliskan dengan orang yang bercabang hati. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, artinya bahwa orang tersebut yang dulunya percaya hanya kepada Tuhan, dulunya percaya hanya kepada Allah, hanya satu, tetapi serong hatinya bercabang menjadi percaya kepada Tuhan, tetapi juga percaya kepada
hal-hal yang lain. Percaya kepada Tuhan, tetapi juga percaya kepada dukun. Percaya kepada Tuhan, tapi juga percaya kepada paranormal. Hatinya serong, hatinya bercabang. Berdoa minta perlindungan Tuhan. Tuhan lindungi saya. Tuhan jagai saya. Tuhan beri keselamatan kepada saya. Tetapi membawa jimat-jimat. Yang katanya jimat itu bisa menjagai, bisa melindungi. Jadi hatinya bercabang. Tidak hanya percaya kepada Tuhan, tetapi juga percaya kepada hal yang lain. Hari Minggu beribadah kepada Tuhan, tetapi ketika di rumah juga melakukan ritual-ritual yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ritual-ritual untuk arwah-arwah, untuk roh-roh jahat. Hari Minggu rajin ke gereja, tetapi di rumah juga memberikan sajen kepada roh-roh, membakar dupa dan lain sebagainya. Hatinya bercabang. Orang yang serong hatinya. Dalam terjemahan lama, orang yang hatinya bercabang. Dan itu kekejian bagi Tuhan. Itu kejahatan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak menghendaki, tidak menginginkan kita umat-umatnya serong hatinya. Hatinya bercabang. Dan di dalam kalimat selanjutnya, di dalam Amsal 11 ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi orang yang tak bercela, jalannya dikenannya. Orang yang tak bercela, dikenan Tuhan. Orang yang tak bercela di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dituliskan dengan kata orang yang baik. Di dalam terjemahan literal dituliskan orang yang tulus. Di dalam terjemahan lama dikatakan orang yang benar. Itulah orang yang tak bercela. Orang yang tak bercela bukanlah orang yang sempurna. Karena di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia. Jadi tidak ada manusia selain Yesus yang sempurna. Orang yang tak bercela bukanlah orang yang sempurna. Tetapi orang yang tak bercela adalah orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh tentunya. Dan berusaha hidup mentaati segala perintah Tuhan. Berusaha hidup melakukan segala kehendak Tuhan. Berusaha hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itulah orang yang tak bercela. Itulah orang yang disukai Tuhan. Orang yang dikenan Tuhan. Jadilah orang yang dikenan Tuhan. Jadilah orang yang disukai Tuhan. Jadilah orang yang disenangi Tuhan. Dengan kita hidup tidak bercela. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan berusaha melakukan segala perintah Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 dituliskan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Firman Tuhan menyatakan Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Daud menjadi seorang yang disukai Tuhan. Apakah Daud seorang yang sempurna? Tidak. Kalau kita membaca kisah dari kehidupan Daud, Daud pernah melakukan kejahatan yang besar. Pernah melakukan dosa yang besar. Daud melakukan perzinahan dengan Batseba. Daud merencanakan
pembunuhan untuk suami dari Betseba, Uria. Jadi Daud itu bukan orang yang sempurna, tetapi Daud menjadi orang yang dikenan Tuhan, menjadi orang yang disukai Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Di dalam kalimat terakhir dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 dikatakan, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Karena Daud percaya kepada Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan. Ketika dia melakukan kesalahan, dia ditegur, dia bertobat minta ampun kepada Tuhan, dan dia kembali hidup, berusaha melakukan perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, juga di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 dituliskan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Dikatakan bahwa Nuh seorang yang benar dan tidak bercela. Apakah Nuh seorang yang sempurna? Tidak. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi Nuh seorang yang percaya kepada Tuhan, dan Nuh seorang yang mentaati segala perintah Tuhan. Buktinya ketika Tuhan menyuruh dia membuat bahtera yang besar dari kayu gofir, dibuat dengan ukuran-ukuran tertentu, dibuat 3 tingkat dan lain sebagainya. Nuh mentaati semua perintah Tuhan. Nuh melakukan semua perintah Tuhan. Kalau kita membaca dalam Kejadian 6 ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi Nuh seorang yang tidak bercela, bukan karena dia orang yang sempurna, tetapi karena dia seorang yang percaya sungguh kepada Tuhan. Dia melakukan segala perintah Tuhan, mentaati segala perintah Tuhan. Untuk menjadi orang yang dikenan Tuhan, jangan serong hati, jangan menduakan Tuhan, percaya sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Dan hiduplah tidak bercela, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan melakukan segala perintahnya, mentaati segala perintahnya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan dalam masalah keluarga, pekerjaan dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Sebelum kita berdoa, mari kita membaca ayat hafalan ini kembali, menghafalkannya. Amsal 11 ayat 20. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Kembali Engkau berfirman kepada kami, Engkau memberikan tuntunan-Mu, Engkau membimbing kami untuk kami menjadi umat-umat-Mu yang tidak serong hati, untuk kami menjadi umat-umat-Mu yang tidak menduakan Engkau, untuk kami hanya percaya kepada Engkau, mengandalkan Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan, dan kami menjadi orang yang tidak bercela, berusaha mentaati segala firman-Mu, berusaha hidup melakukan segala perintah-perintah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak telah Kau letakkan dasar kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman-Mu dan kami lakukan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.